Mengenal tiga pilar ajaran Gereja Katolik: tradisi suci, Alkitab, dan magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja. Bagi gereja di luar Katolik, kitab suci adalah satu-satunya sumber iman atau lebih dikenal dengan sebutan sola scriptura. Hal ini yang harus diketahui dan dipahami oleh umat Katolik, supaya tidak mudah goyah akan iman yang diyakininya. Pada dasarnya, Tuhan itu ingin manusia selamat. Kita harus sadar terlebih dahulu kalau Allah itu Maha Kasih. Allah ingin manusia itu selamat dan mengerti pengetahuan akan kebenaran. Bagi gereja Katolik, kebenaran itu adalah Yesus Kristus karena Dialah kepenuhan wahyu Allah. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Sebelum kitab suci ditulis, para rasul sudah menerima Injil terlebih dahulu dari Yesus Kristus. Lalu para rasul diutus untuk pergi ke seluruh penjuru untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Lukas pasal 9 ayat 1-6. Itulah yang disebut dengan tradisi suci atau tradisi apostolik. Para rasul pun juga mengikuti cara Yesus dengan mengajar secara lisan maupun tulisan. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Selain itu dapat dipahami secara sederhana adalah segala hal yang menyangkut tentang Yesus Kristus dan hidup gereja perdana atau gereja mula-mula, yang tidak tercatat dalam kitab suci. Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yang tidak tercatat itulah yang tersimpan di dalam tradisi suci. Sedangkan magisterium adalah kuasa mengajar gereja, artinya gereja memiliki kuasa untuk mengajar kebenaran iman tentang Yesus Kristus secara akurat. Dan Alkitab tidak dapat diartikan sendiri. Seperti Filipus yang mengajarkan Alkitab kepada sida-sida Etiopia. Kisah para Rasul pasal 8 ayat 30-31. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kuasa mengajar itulah yang diberikan secara langsung oleh Yesus kepada para rasul, khususnya kepada Petrus yang sekaligus uskup Roma. Matius pasal 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kuasa itu lalu diteruskan dalam gereja melalui Paus hingga sekarang karena Paus sebagai pengganti Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa sumber iman Katolik terdiri dari kitab suci, tradisi suci, dan magisterium.